lancar, sukses, berbagai hambatan bisa kita lewati. Terima kasih kepada semua rekan-rekan panitia AKM, terutama buat panitia AKM, kepada panitia, dokter, permisi, dan semua Bapak Ibu yang telah bersedia mensukseskan. Salah satu evaluasi saya yang pertama saya sampaikan kemarin, ini Bapak Ibu yang kemarin ikut melihat proses AKM, boleh angkat tangan. Ikut proses AKM, dilatih siapa namanya, Ida pengawas itu ya, sebagai pengawas atau sebagai kalau saya pengawas hilang pasti disilangkan sendiri. Ida menurun ya. Ini saya nggak tahu juga kemarin ternyata karena pada hari pertama literasi tidak ada satu guru yang berkaitan untuk ikut melihat memantau kegiatan proses AKM. Mungkin karena tidak ada perintah, jadi dianggapnya aman. Tapi saya harapkan ke depan, ini bukan masalah terkait hasil, tapi teman-teman guru kemarin memang saya minta untuk masuk melihat contoh soalnya agar bisa menganalisa kira-kira apa pembelajaran yang perlu diterapkan dari proses kegiatan AKM tersebut. Kemarin saya tanya Bu Lapi ngajar kelas 11 untuk mapel matematika. Bagaimana tanggapan Bapak dengan Bu Lapi? Katanya keberatan Pak, katanya jadinya kabutan. Versi Bu Lapi ya benar ya Bu ya? Kelihatannya terlalu tinggi gitu. Ya, tapi kata Bu Guru dan kalau kata saya sebenarnya enggak. Itu sebenarnya basic gitu kan. Kalau masalah rumus memang oke lah. Mungkin saya juga belajar nggak semua soal, tapi beberapa soal yang saya lihat itu sekali lagi saya melihatnya hanya sebagai kemampuan siswa untuk membaca, menganalisa. Memang diakui atau tidak, kita masih dalam taraf kalau misalkan dalam taksonomi belum, kita masih hanya sekedar anak itu mengetahui, menghafalkan. Belum sampai ke taraf menganalisa. Itu kan tertingginya analisa ya Pak. Jadi kalau bisa kita terapkan sistem pembelajaran sampai anak itu bisa menganalisa, saya yakin soal-soal literasi numerasi itu gampang. Sesulit apapun gampang, karena kemampuan anak untuk membaca semua hal, saya bilang semua hal. Paling gampang Bapak Ibu ngapain misalkan gini, misalkan ada suatu kasus seorang siswa, di dalam pembelajaran panjenengan, saya kemarin tergugah, ada yang laporan. Setiap jam saya lanangnya langka, siapa sih ngerasa tuh? Ada di sebuah kelas, di setiap pembelajaran tersebut jamnya tidak dihadiri oleh siswa putra. Kira-kira tindakan kita apa selanjutnya? Analisa kita apa? Itu yang harus kita lakukan. Saya turun jauh contohnya. Kemampuan membaca. Bapak Ibu melihat sampah-sampah berserakan. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Ayo. Halo. Dekat-dekat mungkin. Bapak Ibu lagi jalan melihat sampah di lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Biarin aja. Ya, kita teorinya. Teorinya diambil, dimasukin ke tempat sampah. Aplikasinya kadang diambil, kadang enggak. Kadang sakti maling. Nang, sampai jualan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ada peduli seperti itu. Artinya kadang-kadang kita hanya seperti semacam WA. Sekarang kan kita mungkin punya grup WA banyak banget Bapak. Saya yakin banyak banget grup WA yang Bapak Ibu ikutin. Hanya kadang-kadang teks yang penting, karena saking banyaknya teks panjangnya sering ngarik scroll kan dilewati tok, dibaca tapi orang diresaki, kadang-kadang juga tidak baca sama sekali. Ya saya terus terang tetap salah satu orang yang punya salah satu grup Ustorna, chatting nanti atusan orang tak buka belas sih gue.
Guru profesor kedudukan yang matanya bisa. Tapi berawal dari situlah literasi itu akan terbentuk Bapak Ibu. Kemampuan untuk membaca lingkungan kita setiap hari. Membaca tok bisa alhamdulillah. Kalau orang bisa membaca ada sampah di luar tempat sampah berarti adalah perbuatan yang tidak baik atau mungkin lingkungan menjadi kotor, itu kemampuan membacanya. Lalu bagaimana dia menganalisis, bagaimana mengatasi masalah tersebut, itu nanti akan menjadi endingnya. Kadang-kadang karena ketidakpedulian kita, akhirnya kita malas untuk melakukan budaya literasi numerasi. Menurut saya mungkin contoh saya terlalu jauh, terlalu aplikatif di lapangan. Tetapi bagi saya itulah literasi sesungguhnya, ya kan? Kita lihat punya website nggak pernah diisi, itu literasi. Kita lihat punya akun-akun media sosial nggak pernah diisi, wah itu literasi. Literasi kita kosong. Kita nggak pernah menyampaikan sesuatu kepada halayak umum. Nah, makanya bagaimana kita mengatasi itu. Oke, saya nanti langsung saja pada poin-poinnya. Tapi mungkin perlu saya sampaikan latar belakangnya. Nah, latar belakang kenapa sih ada literasi numerasi? Nah, ini literasi numerasi itu dilakukan karena adanya sebuah studi yang internasional yang dilakukan oleh PISA ini untuk mengukur kualitas sistem pendidikan yang dengan mengukur hasil belajar yang esensial untuk berhasil di abad ke-21. Nah, diikuti oleh 81 negara. Ya, ada 81 negara. Kita langsung saja. Nah, PISA ini diacak populasinya yang akan diukur ini diacak oleh pemerintah untuk dilakukan sampling. Nah, termasuk kita ketika MPK kan sampling. Ketika kita itu sampling hanya 45 peserta didik yang melakukan kegiatan asesmen nasional. Terakhir bisa dilakukan itu adalah di tahun 2022, dilakukan pada Mei Juni 2022. Ternyata hasilnya secara gamblingnya, hasil PISA 2022 menunjukkan penurunan hasil belajar secara internasional akibat pandemi. Secara internasional menurun karena adanya pandemi. Tetapi meski begitu, peringkat Indonesia di PISA tahun 2022 naik 5-6 posisi dibanding 2018. Peningkatan peringkat ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia dalam mengalami learning loss akibat pandemi. Tepuk tangan dan buat Indonesia. Wow. Setelah pandemi, Indonesia malah peringkatnya. Mohon maaf, saya lupa sampaikan. Ini saya ambil dari websitenya langsung kementerian. Ada materi kementerian tentang pendekatan PISA ini. Panjenengan juga bisa searching. Jadi ini tanpa diolah, hanya saya potong-potong. Hasilnya, untuk literasi membaca, peringkat Indonesia di PISA tahun 2022 juga naik 5 posisi dibanding sebelumnya. Nah, dari 81 negara, Indonesia tahun 2018 itu ada di posisi. Ada yang bisa membaca ini Bapak Ibu? Aku tertarik. Jangan saya yang baca, Bapak Ibu yang membaca. Bulan Februari guru matematika. Mau kata-kata pengaruh berapa Bapak Bu? Kira-kira kalau seperti ini di tahun 2018 yang atas Indonesia itu peringkat berapa? Membacanya bagaimana ini? 7 dari peringkat berapa? Sedikit geser dia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masalahnya 6 Mas. Ya. Indonesia peringkat 6. Dari atas apa dari bawah Bapak Ibu? Nah ini kan kemampuan literasi loh. Ini dengan macam ini kan bisa kita pakai murid lima yang mana? Ya kita fokus yang atas Bapak Ibu. Yang atas ini kira-kira Indonesia peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Kenapa dari bawah? Nilai skor PISA-nya
100, Buncis tahun 200, berapa itu 300, Buncis? 400 dan seterusnya. Tahun berapa? Dari bawah ke atas, tertinggi Tulisannya itu. tulisan di kenora benar. Tertinggi itu adalah ini yang 2018 ya. China. Kata orang Finlandia, tapi ternyata di 2018 malah China. Ya. Jadi Indonesia peringkat 6. Keren. Di tahun 2022 Indonesia naik peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari 6 naik 5 posisi. Tertingginya dipegang oleh negara Singapura, tetangga kita. Kalau tetangganya biasanya juara, yang akhirnya tetangganya malu ketularan juara. Mudah-mudahan. Ini laporan dari PISA di tahun 2022. Skor literasi membaca internasional di PISA tahun 2012 rata-rata turun 18 poin. Skor Indonesia turun 12 poin, lebih baik dari rata-rata internasional. Artinya, walaupun secara internasional kan mutu KB nilainya menjadi 18 poin, tetapi skor Indonesia turunnya hanya 12 poin. Bapak Ibu, apa namanya? Kira-kira ada yang menarik nggak? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari dua diagram ini nggak, Bapak Ibu? Ini kita banyak praktis ya. Ayo, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Yang biasanya gak duit, tapi untuk sangat gak duit Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu itu sih, ya, sepuluh kayak lumayan. Manusia di ya, cermin kasih happy ya Allah ya. Tapi udah duit ya. Awal bulan tapi ini terasa bulan bagi kita. Potongan akhir boleh terima. Ya Bapak Ibu, dari dua tabel ini kira-kira ada yang berani mengambil kesimpulan? Silakan. Kalau mungkin kurang jelas angkanya atau hurufnya boleh ke depan lihat di laptop lebih jelas. Terkait dengan skor tadi terutama. Indonesia sering membaca status orang di Majap. Oke, itu. Oke. Yang berhubungan dengan grafiknya, coba kita nggak usah keluar dari situ dulu. Itu mungkin pembacaannya agak lebih ekstrim sama seperti saya. Saya sampai jam berapa, Miss? Jadi kita ini sangat 10 ya. Ya. Kalau misalkan saya mengambil kesimpulan seperti ini, meskipun Indonesia naik 5 posisi dari tahun 2018, tetapi sebenarnya literasi membaca kita lebih rendah dibanding tahun 2018. Kira-kira pernyataan saya itu betul apa tidak, Bapak Ibu? Setuju lah kira-kira? Walaupun kita naik posisi, tetapi secara skor aslinya kita mundur. Dari sini saya di atas sebentar Bapak Ibu. Skor literasi membaca internasional di PISA 2022 rata-rata turun 18 poin. Skor Indonesia turun 12 poin. Artinya sama saja seperti kita juara 1 dari 1 peserta. Betul nggak kira-kira? Ayo, ini analisa loh. Keseluruhan kita turun. Indonesia peringkatnya naik, tapi sebenarnya skornya turun. Aslinya turun. Kalau kita bicara skornya, bukan bicara peringkatnya di dunia, karena rata-rata dunia. Jadi bukan Indonesia yang naik sebenarnya, yang lain yang turun. Betul nggak kira-kira? Bukan Indonesia yang naik sebenarnya, tapi yang lain itu yang turun. Indonesia yang mundur, tambah manis kelihatannya mundur lebih kecil karena adanya pandemi. Nah,
Bapak Ibu ngapunten dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya hormat pada dengan ini kadang yang dilakukan oleh Rocky Gerung, gitu. Analisannya, cerdas teman. Tapi ini kemampuan membaca ini mulai diajarkan dari hal yang paling sederhana. Bahkan dari grafik tentang teori literasi numerasi ini pun dari skor PISA ini kita sudah belajar tentang literasi numerasi. Walaupun lebih banyak numerasinya karena berupa grafiknya, tetapi kemampuan membacanya, membaca inti dari sebuah peristiwa ini. Ada satu, ini pertanyaan saya. Ada satu yang menarik bagi saya, ini juga ada tadi skor literasi ya, ini skor matematika, literasi matematikanya juga sama. Peringkat Indonesia naik 5 posisi dibanding pada PISA 2018 matematikanya. Untuk skor literasi matematika rata-rata turun 21, skor Indonesia turun 13 poin, lebih baik dari rata-rata internasional. Oke. Satu pernyataan saya, singgawe materi. Ini kan yang bikin materi ini bukan saya kan mengambil. Yang mengambil kesimpulan ini orang cerdas. Orang cerdas. Kenapa? Mengangkat derajat Indonesia. Dia mengatakan Indonesia peringkat ke-6 dari bawah, Indonesia peringkat kesekian dari bawah. Tapi dia mengatakan Indonesia naik posisi Indonesia ini. Artinya satu hal positif selalu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun itu. Ya, termasuk tadi walaupun kita secara skor kita turun, tetapi kita lebihkan adalah kelebihannya kita naik posisi. Nah, ini juga masuk dalam budaya positif yang sedang dipelajari Pak Indi dan Bu Inge pada saat ini. Artinya kita lupakan yang kekurangan-kekurangan, diambil kelebihannya, itu yang kita angkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Angger bahas kekurangannya wong pasti akeh kekurangannya wong. Ya. Jadi kalau kita bahas kebaikan orang kadang-kadang kita susah. Inilah membangun budaya positif dalam sebuah budaya literasi numerasi juga sangat penting Bapak Ibu. Dari hal ini nanti turun. Nah, ini saya lewati saja. Ini ada juga literasi sains ya, cuma nggak saya bacakan. Nah, kira-kira apa metode yang tepat untuk kita meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik? Atau mungkin kita sebagai orang tua berkaca. Kita misalnya di sini sudah hampir 90% berumah tangga. Kalau yang belum kita doakan mudah-mudahan segera berumah tangga dan segera nanti punya anak. Pertanyaan selanjutnya, adakah salah satu dosa kita sebagai orang tua sebagai orang tua dulu? Dosa kita sebagai orang tua dalam hal literasi numerasi ini. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Yang tegang, yang pengantuk kelih. Oi, Bapak Ibu, oi, kelih, ngantuk. Soalnya panitia kalau nggak konsumsi, snack bungkusan langka, kopi kedua anak deh. Tadi saya PJ ini kita harus ditulis warga. Itu bukan budaya positif Bapak Ibu, budaya membuli. Kan saya nggak menyebut nama. Hei Bapak Ibu, kira-kira ada nggak menurut saya dosa kita, kesalahan kita kepada anak kita sebagai dia nanti sebagai peserta di sekolah lain dalam hal literasi numerasi? Saya kemarin nemu dosa saya asli, yang nemu dosanya dalam literasi numerasi. Ya coba jangan ini bisa, masalah punya.